Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah, atau juga disebut dengan pelajaran tauhid, juga disebut dengan pelajaran keimanan. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat dan hadis bahwa nilai manusia, derajat manusia di dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat tergantung keimanannya. Maka tidak ada amalan yang terbaik dan terpenting bagi kita selain daripada menambah iman, memupuk iman, mengembangkan iman, yaitu dengan mempelajari agama Allah Azza wa Jalla yang disebut terutama dengan pelajaran keimanan atau pelajaran tauhid. Yang lalu sudah dibahas tentang 4 kewajiban muslim pada Islamnya, agar Islamnya itu bermanfaat pada pemeluknya dan Islamnya bisa mengantarkan kepada keselamatannya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kata beliau, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah berkata Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa Asy-Syafi'i? Asy-Syafi'i huwa, Asy-Syafi'i itu beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyah atau julukan. Nama beliau sendiri adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Jadi beliau masih keturunan Quraisy, dari Hashimi, masih ketemu dengan Rasulullah SAW. Artinya orang Arab. Imam Syafi'i termasuk orang Arab. Ulida fi Ghuzwah, fi Ghuzah, beliau lahir di Ghuzah tahun 150, berarti abad kedua ya. Setelah para tabi'in, jadi ada kurun sahabat, di bawahnya sahabat, tabi'un, di bawah tabi'un, tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'un. Watufiya di Mesir, beliau wafat di Mesir tahun 204. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati, beliau salah satu dari imam 4. Al-Jami'i rahmatullahi alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lauma anzalallahu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atau dalil ala khalqihi, kepada makhluknya ini, illa hadhihi surata, kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr yang telah kita bahas. Lakafathum, maka surat ini telah mencukupi makhluk. Cukup surat ini mengantarkan orang, membangkitkan orang untuk mengupayakan dirinya sampai ke surga Allah, selamat di dunia dan di akhirat. Dengan satu surat ini. Ini perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Menunjukkan kedalaman ilmu beliau tentang makna dan maksud dari surat Al-Asr.
Di footnote nomor 2 beliau katakan muraduhu rahimahullah, yang dimaukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anna hadhihi surata, bahwa surat ini kafiyatun, itu sudah mencukupi lil khalqi, bagi makhluk, fil hathi alat tamasuki, di dalam mendorong, ya, untuk mendorong. Has itu mendorong manusia, alat tamasuki, untuk berpegang teguh, bidinillahi, dengan agama Allah. Jadi kalau ingin selamat, cukup ikuti petunjuk di surat ini, surat Al-Asr. Di surat ini diterangkan orang dikatakan berpegang teguh pada agama Allah dengan bagaimana? Bil iman, dengan mengimani bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran Sunnah, itu merupakan jalan, amalan yang mengantarkan kepada Allah, ke surga, kepada keselamatan. Wal amalus saleh, dan beramal saleh, wa da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah, wasabru ala dzalika. Ini kan kandungan dari surat Al-Asr ini. Walaysa muraduhu, beliau tidak bermaksud anna hadhihi surata, bahwa surat Al-Asr ini kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariati. Tidak bermaksud bahwa surat ini sudah mencukupi untuk seluruh ajaran, tapi cukup untuk membangkitkan orang agar berupaya menyelamatkan dirinya dengan mengikuti apa yang Allah sebutkan di surat Al-Asr ini. Kata beliau, lauma anzalallah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, satu dalil, ala khalqihi, pada makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat Al-Asr ini, lakafathum, maka surat ini sudah mencukupi makhluk. Kenapa demikian? Li'annal aqila, karena orang yang berakal, al-basira, orang yang dalam ilmunya, idza sami'a hadhihi surata, kalau mendengar surat ini, surat Al-Asr ini, ya, au qara'aha, atau dia membaca surat Al-Asr ini, fala budda an yas'a, pasti dia akan berusaha, ila tahlisi nafsihi, untuk menyelamatkan dirinya, minal husrani, dari kerugian. Jadi awal kan Allah katakan innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Itu sudah menjadi sifat manusia, pasti dalam kerugian, kecuali yang Allah sebutkan di ayat itu sifat-sifatnya ada 4: beriman, amal soleh, berdakwah, dan bersabar. Cara membersihkan diri dari sifat kerugian, wadhalika, caranya, bittisofihi bihadhi sifatil arba'i, dengan cara mensifati dirinya dengan 4 sifat. Nah, kalau ingin bebas, ingin bersih, ingin bebas dari kerugian, dan itu semua orang kan seperti itu, tidak ingin orang itu merugi. Dan di sini Allah SWT menggunakan bersumpah dengan waktu. Waktu yang kata Rasulullah itu nikmat. Rasul mengatakan nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak dilalaikan. As-sihhatu wal faragh, kesehatan, badan sehat, dan waktu luang. Jadi waktu itu nikmat yang akan ditanya oleh Allah, untuk apa? Isinya waktu itu apa? Dan tentu isi waktu itu cuma 2, baik kebaikan atau kejelekan.
Maka cara mengisi waktu itu dengan mengisi dengan 4 sifat ini. Yang pertama al-iman, yang kedua wal amalus shalih, yang ketiga watawasau bil haq, dan yang keempat watawasau bis sabri atau watawasi bis sabri. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa ingin membersihkan diri dari kerugian, hendaknya mensifati diri dengan 4 sifat. Apa itu? Beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, kemudian di atas beliau katakan waqala al-Bukhari rahimahullah, berkata juga al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Siapa beliau? Al-Imam al-Bukhari huwa Abu Abdillah. Sama ya. Imam Syafi'i tadi namanya siapa? Abu Abdillah. Muhammad sama juga ya. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Nah, Imam Bukhari juga namanya Muhammad bin Ismail. Cuma kalau Imam Syafi'i nama bapaknya siapa? Idris. Sementara Imam Bukhari nama bapaknya Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Wulida di Bukhara, beliau lahir di daerah yang bernama Bukhara. Fi Syawal, di bulan Syawal. Tahun 194. Jadi itu masih kurun keberapa? Kedua. Tadi Imam Syafi'i tahun 150, kalau ini tahun 190. Jadi kacanya berapa? 40 tahun ya. Wa nasya'a yatiman, beliau kondisi yatim. Fi hijri walidatihi, di bawah pengasuhan ibunya. Sama juga Al-Imam Syafi'i kan juga yatim ya. Beliau juga di bawah asuhan seorang ibu yang salihah insyaallah. Sampai bisa mendidik anaknya mengarahkan anaknya menjadi imam. Imam Syafi'i siapa yang enggak kenal di dunia ini. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari. Wa tufiya rahimahullah fi Khartang baldatin ala farsakhaini min Samarqand. Beliau wafat di Samarqand. Nah, Lailata Idul Fitri, di malam Idul Fitri. Sanata sittin wa khamsina wa mi'atan. Wa mi'ataini, tahun 256. 256. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah? Babun, kata beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal. Kalau perkataan Imam Syafi'i tadi kan dekat dengan maksud ini. Maksudnya untuk menjadikan orang itu selamat, beriman dulu. Iman itu buah dari ilmu. Artinya untuk mensifati dirinya dari kerugian harus berilmu dulu, ngaji dulu. Karena buah ilmu yang dalam adalah iman. Di Al-Asr tadi, illal ladzina amanu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan berilmu itu sebelum bicara dan beramal. Kalau di Al-Asr tadi al-iman wa amalus salih. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah firman Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah.
wastaghfir lidzambika. Fa'lam maksudnya ilmuilah, ketahuilah, untuk supaya tahu bagaimana harus taklim, harus ngaji. Maka orang ngaji, orang bisa taklim itu benar-benar karunia besar dari Allah, dan itu tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah akan beri kefahaman dalam agama. Di ayat ini Allah perintahkan fa'lam, ketahuilah, artinya ngajilah, ya, belajarlah. Annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Wastaghfir lidzambika, dan beristighfarlah, minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka memulai dengan ilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal. Nah, istadalla al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari berdalil bihadhil ayati, dengan ayat tadi, surat Muhammad tadi, ala wujubil bada'ati, atas wajibnya memulai bil ilmi. Nah, hendaknya memulai itu dengan ilmu. Memulai apa? Qoblal qauli, sebelum bicara, wal amali, dan sebelum berbuat. Nah, wa hadza dalilun athari, ini namanya dalil athari. Yadullu ala annal insan, yang menerangkan bahwa manusia ya'lamu awwalan, berilmu dulu. Nah, ya'lamu awwalan, bahwa hendaknya manusia itu berilmu dahulu. Ya'lamu awwalan, summa ya'malu sanian, kemudian berikutnya adalah beramal. Wa hunaka dalilun akli, di sana juga ada dalil akli, secara akal. Kalau ini namanya dalil asari. Asari itu yang bisa dibaca dari Al-Quran maupun hadis. Di sini Imam Al-Bukhari mengambil Al-Quran, yaitu surat Muhammad. Ada juga dalil akal, dalil secara akal tentang kenapa harus berilmu dulu. Sebelum apa? Sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Dalilun akli nadhari yadullu ala annal ilma, yang menunjukkan bahwasanya ilmu, bahwasanya berilmu itu qoblal qauli wal amal, bahwa sebelum berbicara dan berbuat itu berilmu dulu. Kenapa? Wadzalika li'annal qaula, hal itu karena ucapan, awil amala, atau perbuatan, la yakunu sahihan, tidak dikatakan benar, makbulan, juga tidak dikatakan diterima, oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diridhoi, tidak dicintai, tidak menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, hatta yakuna ala wafqis syariah, sampai ucapan atau perbuatan itu mencocoki syariat. Nah, gitu. Karena kita ini dicipta oleh Allah untuk
beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah? Menjalankan syariatnya. Bagaimana menjalankan syariatnya? Ya harus belajar dulu memang. Baru ucapannya, perkataannya, perbuatannya dicintai dan diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yumkin an ya'lamal insanu, tidak mungkin manusia itu mengerti anna amalahu, bahwasanya amalannya ala wafqi syariah, mencocoki syariat, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu dulu. Kapan perbuatan saya itu mencocoki syariat? Kalau dipelajari dulu. Nah, seperti bagaimana makan yang benar pakai tangan kanan. Kau tahu? Iya, saya belajar. Nah, walaupun mencocoki syariat, mencocoki ilmu, masih harus ada niat, yaitu tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, yang disebut dengan apa? Ikhlas. Dan itu merupakan ruh daripada amalan. Apa ruh dari amalan itu? Ikhlas tadi, atau disebut dengan iman. Nah, yakin bahwa ini ajaran Allah, maka saya jalani. Saya makan pakai tangan kanan karena saya ini diperintah oleh Allah. Maka saya makan pakai tangan kanan dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka menjalankan syariatnya. Baru amalan tersebut makbul. Makbul artinya apa? Diterima. Sahihan, sahih, benar. Nah, lawannya sahih apa? Salah, ya. Tidak benar. Lawannya makbul, apa lawannya makbul? Mardud. Mardud, tertolak. Nah, itu walaupun sekedar makan, minum, dan seterusnya, itu ada amalan-amalan itu yang bernilai ibadah, berpahala besar di sisi Allah. Kapan itu? Kalau mencocoki syariat Allah, dikerjakan secara ikhlas. Nah, dan itu memang dimulai dengan ilmu, tidak sekedar melampiaskan nafsu makannya. Nah, walakin hunaka asyaun, tetapi di sana ada suatu ya'lamu hal insan, bisa diketahui oleh manusia tanpa harus belajar, bifitratihi, dengan fitrahnya, kal ilmi, seperti ilmu, bi annallaha ilahun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan, wahidun, sesembahan itu satu. Fa inna hadza qad futira alaihi al-'abdu, ilmu ini manusia atau hamba telah diberi fitrah. Maka kalau ada mengatakan ada Tuhan selain Allah, itu karena fitrahnya rusak. Dirusak oleh lingkungan atau oleh kedua orang tuanya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang lahir dalam kondisi fitrah. Apa fitrahnya? Di antaranya mengerti atau berilmu bahwa sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya itu Yahudi, dengan mengatakan Uzair itu putra Allah. Au yunasiranihi, atau menjadikan anak itu menjadi Nasrani, mengatakan Isa putranya Allah. Dan Rasul tidak mengatakan au yuslimanihi, bukan karena kedua orang tuanya menjadikan anak itu Islam. Kenapa? Karena memang asalnya sudah apa? Di atas fitrah Islam, mengerti sesembahannya itu hanya Allah Azza wa Jalla. Walihada la yahtaju, sehingga pembahasan tentang sesembahan yang satu hanya Allah
La yahtaju ila ina'in kabirin. Ini tidak perlu terlalu mendalam-dalam. Sesembahanmu siapa? Apa buktinya? Terus di mana dalilnya? Kayak gitu sudah nggak perlu, karena sudah ada fitrah sebelum lahir atau ketika lahir. Fitta'allumi di dalam mempelajari. Amal masailul juz'iyah, adapun masalah-masalah rinci, al-muntasiratu yang nyebar seperti syarat sholat, ya, cara wudhu yang benar. Nah, tahtaju ila ta'allumin wa takrisi juhudin. Maka itu yang perlu keseriusan. Nah, ini pelajaran malam ini perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang kandungan dari surat Al-Asr. Juga perkataan Al-Imam Al-Bukhari bahwa berilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Kenapa? Karena amalan dikatakan benar, amalan diterima oleh Allah apabila mencocoki syariat Allah. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Annahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yajibu ala kulli muslimin, mewajibkan pada setiap muslim wa muslimatin dan muslimah ta'alluma salasi hadhil masaili wal amalu bihinna. Allah mewajibkan 3 perkara dan mengamalkan untuk difahami dan diamalkan. Al-ula yang pertama, annallaha khalaqana. Perkara pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita. Ini akidah ya. Wa dalilu dzalika ani annallaha khalaqana sam'iyun wa aqliyun. Dalil bahwa hanya Allah yang menciptakan diri kita ada 2. Dalil sam'i itu bisa didengar. Berarti di situ ada bunyi ayat atau hadis. Wa aqli ada dalil secara akal. Secara akal bahwa Allah yang telah menciptakan diri kita itu bagaimana? Itu akan dibahas. Amma sam'i, adapun sam'i. Adapun dalil secara sam'i yang bisa didengar fakasirun, banyak. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya qauluhu azza wa jalla, firman Allah, huwallazi khalaqakum min tinin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Summa qada ajala, kemudian Allah tetapkan ajalnya. Wa ajalun musamman indahu, dan ajal itu sudah ditentukan di sisi Allah. Umur kita berapa, nah matinya di mana dan kenapa itu sudah musamman. Summa antum tamtarun, kemudian kalian ragu. Nah, di ayat ini ya, huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Ini namanya dalil sam'i, bisa didengar. Wa qauluhu, juga firman Allah, walaqad khalaqnakum, sungguh kami yang telah menciptakan kalian. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk kalian menjadi ciptaan terbaik ya. Badannya tegak. Nah, kemudian wajahnya ganteng-ganteng, dan tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang kayak manusia ya. Sapi misalnya itu kan yang paling depan apanya? Mulutnya ya. Di belakangnya kemudian hidungnya. Dan seterusnya. Manusia itu ciptaan paling sempurna, paling bagus. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk terbaik.
badannya bisa ditekuk, nah tangannya bisa dilipat-lipat, ditekuk, supaya bisa apa? Bisa ruku, bisa sujud. Nah, yang lain ada? Nggak ada kayak gitu. Nah, kucing merangkak deh. Nah, nggak bisa jalan tegak kayak orang. Sapi berjalannya kayak gitu. Walaupun yang jalannya dengan 2 kaki, monyet misalnya, itu tidak seperti manusia tegak. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana." Sungguh kami telah menciptakan manusia min solsalin min hama'im masnun. Dari tanah lumpur, nah dari tanah liat, dari tanah yang campur. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah. Ayat itu artinya tanda, ya. Di antara tandanya Allah atau buktinya Allah, an khalaqakum min turabin. Allah menciptakan kalian dari tanah. Siapa yang bisa menciptakan manusia dari tanah? Tidak ada. Walaupun orang bisa membuat orang-orangan dari tanah, ya masih orang-orangan. Tidak bisa misalnya dari kecil, tanahnya kecil, buat ukuran 0,5 meter, untuk dibesarkan, kemudian besar sendiri, itu tidak bisa. Harus bongkar, nambahi lagi. Ya. Beda kalau ciptaan Allah. Dari kecil, kemudian jadi besar. Summa idza antum basharun tantasirun. Setelah Allah ciptakan kalian dari tanah, kemudian kalian bashar, menjadi manusia, tantasirun, yang menyebar, berkeliaran, menyebar ke sana sini. Nah, di ayat lain Allah juga mengatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah SWT menciptakan manusia dari tanah seperti tembikar. Di ayat lain Allah SWT berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Juga firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan diri kalian dan yang kalian kerjakan. Bisa berdiri, bisa lari, bisa berjalan, bisa duduk, bisa tiduran. Nah, juga firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan bahwa pencipta manusia itu hanyalah Allah. Gitu, Ubay. Siapa pencipta diri kita? Yang menciptakan diri kita siapa? Nah, jadi pencipta diri kita adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah itu? Di atas arsy. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, juga menambah ilmu, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Juga semoga Allah SWT menghapus, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT membimbing, memberi taufik kepada jalan yang akan kita tempuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.